Bab 1206. Duke. Aku ingin kembali dan istirahat. Tracy memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Kamu pergilah. Lanjut menonton pertunjukan sendiri. Aku juga ingin istirahat. Duke mengipas-ngipas dengan tangannya. Entah kenapa, aku merasa agak kepanasan. Oke, kalau begitu kita kembali sama-sama saja. Mereka berdua kembali ke villa bersama-sama dan setelah naik ke atas, Tracy hendak kembali ke kamarnya. Tapi Duke menghentikannya. Tracy, aku ingin bicara denganmu. Ada apa? Besok baru kita bicarakan saja. Tracy memegang dahinya dengan lelah. Aku khawatir besok aku tidak akan ada keberanian untuk mengatakannya. Duke merendah dan sedih. Aku ingin berbicara denganmu sambil minum. Tracy tidak tahan melihatnya seperti ini dan akhirnya setuju. Baiklah, masuklah. Duke mengikutinya masuk ke kamar. Kedua pengawal wanita dari keluarga Moore secara tidak sadar ingin mengikuti masuk, tapi dihentikan oleh pengawal Duke. Pasangan membahas hal pribadi. Tidak baik jika diikutikan. Tapi, kedua pengawal wanita itu menatap Tracy. Kembalilah, perintah Tracy. Baik, pengawal wanita dan pengawal Duke semuanya pergi. Pintu tertutup. Tracy menuangkan 2 gelas air. Menyerahkan segelas kepada Duke dan duduk di sofa sambil minum. Tracy, Duke memandang Tracy dengan penuh kasih sayang dan menyatakan dengan penuh emosional. Kamu tahu tidak, aku sangat senang kamu bisa menyetujui lamaran pernikahanku. Ini adalah impian seumur hidupku. Hari pernikahan kita akan segera tiba. 8 hari lagi. Duke, Tracy menyela Duke, mengerutkan kening dan berkata, jika kamu hanya ingin membicarakan hal ini, bicarakan lain hari saja. Aku sangat lelah sekarang dan ingin istirahat. Akhir-akhir ini kamu sangat dingin padaku. Duke sangat sedih. Apa karena Daniel akan datang? Bisakah kamu jangan senaif ini? Tracy agak kesal. Sudah kubilang sejak awal bahwa aku tidak mencintaimu. Jadi jika kamu harus menikah denganku, kamu harus mempertimbangkannya kembali. Iya, kamu pernah mengatakannya dan aku mengerti. Duke sangat sedih. Aku terus bekerja keras mempererat hubungan. Aku kira bisa menggerakkan hatimu. Tapi aku menemukan bahwa apapun yang aku lakukan, kamu tetap cuek, bahkan semakin dingin padaku. Semakin Duke berbicara, ia semakin emosional dan sedih. Tracy, jujurlah padaku. Apa kamu masih mencintai Daniel? Apa kamu ingin kembali bersama dengannya? Sudahlah, Tracy tidak bisa mendengarkan lagi. Tidak pantas membicarakannya malam ini. Jika ada sesuatu, besok kita bicarakan lagi saja. Setelah mengatakannya, dia meletakkan gelas dan langsung mengusirnya. Aku istirahat dulu. Selamat malam. Maaf, aku impulsif. Jika aku membuatmu tidak senang, aku minta maaf. Duke sangat pengecut di depan Tracy. Meskipun ada nyala api aneh yang membara di tubuhnya sekarang dan ada hasrat naluriah, dia tetap tidak berani menyentuh Tracy. Aku harap tidak mempengaruhi suasana hatimu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Duke bangkit berdiri dan hendak pergi. Pada saat ini, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering dan peneleponnya adalah Daniel. Tracy tercengang. Kenapa Daniel menelepon pada saat seperti ini? Saat Duke melihat nama ini, dia langsung meledak dan bertanya dengan penuh emosi, Tracy, kamu mengusirku hanya demi mengangkat teleponnya. Bukankah kamu bilang bahwa kamu sudah benar-benar putus dengannya dan tidak akan kembali? Kenapa selarut ini masih telepon? Duke, ada apa denganmu hari ini? Tracy merasa ada yang aneh dengan Duke malam ini. Biasanya, dia lembut dan ramah. Bahkan jika dia menghadapi masalah, dia akan berkomunikasi secara rasional. Kenapa dia begitu berubah-ubah hari ini? Tracy, jangan lupa, kamu adalah tunanganku. Duke sangat emosional. Kamu sendiri yang mengumumkan pernikahan kita di depan publik. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Duke, apa kamu minum terlalu banyak? Tracy tidak bisa berkata-kata. Aku tidak melakukan apapun yang menyakitimu kan? Kenapa kamu semarah ini? Bab 1207. Lalu kenapa selarut ini dia masih meneleponmu? Kamu seharusnya tanya padanya. Bagaimana aku tahu? Tracy tidak ingin melanjutkan dan mendesaknya untuk pergi. Sudahlah, pergilah. Besok bicarakan lagi saja. Duke tidak menyerah.
Dia langsung mengambil ponsel dan mengangkat teleponnya. Kamu, halo. Tracy hendak bicara saat suara Daniel terdengar di telepon. Tracy mengerutkan kening pada Duke sambil bertanya. Ada apa? Aku malam ini. Daniel hendak bicara. Tapi tiba-tiba mengubah pembicaraannya. Suaramu tidak seperti biasanya. Ada apa? Jika tidak ada apa-apa, akan aku tutup teleponnya. Tracy hendak menutup telepon. Tapi Duke berkata dengan marah. Kenapa terburu-buru? Apa kamu takut dia tahu kalau kamu sedang bersamaku? Duke. Tracy menatap Duke dengan heran. Tidak menyangka dia benar-benar akan berkata seperti ini. Duke. Suara Daniel terdengar di telepon. Benar. Ini aku. Duke menatap Tracy sambil berkata dengan penuh emosi di telepon. Daniel. Dia adalah tunanganku sekarang. Tolong jaga jarak dengannya. Setelah mengatakannya, dia menutup telepon itu. Duke, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tracy sangat marah. Jika dia menelepon hanya ingin membahas tentang anak-anak. Apa kamu perlu seperti ini? Kenapa kamu tidak membahas tentang anak-anak di siang hari, tapi malah di waktu malam hari? Duke bertanya kembali. Kenapa kamu begitu dingin padaku setelah kamu tahu dia akan datang? Kamu minum terlalu banyak. Aku tidak mau bicara denganmu. Tracy tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tolong keluar. Melihat penampilannya yang tidak berperasaan, Duke merasa sangat sedih. Tapi pada saat yang bersamaan, dorongan aneh menyebar dengan cepat di tubuhnya dan membuatnya menggila. Kenapa kamu terburu-buru mengusirku? Duke bertanya kepada Tracy dengan sedih. Aku sangat mencintaimu. Tidak bisakah kamu merasakannya sedikitpun? Duke. Tracy hendak berbicara saat Duke mendekat untuk menciumnya. Tracy menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru mendorongnya. Tapi Duke sangat kuat dan tidak melepaskannya. Dalam keputusasaan, Tracy menamparnya. Plak, Duke tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Keluarlah. Tracy sangat marah dan ingin cepat mengusirnya. Tapi dia tercengang saat dia mendongak. Hidung Duke terus mengeluarkan darah. Menodai setelan putihnya menjadi merah. Tracy, maafkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku minum terlalu banyak. Duke sadar karena tamparan ini. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan hendak keluar. Tapi pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar dan seorang pelayan naik ke atas. Duke menutupi hidungnya yang berdarah dan berdiri di sana dengan bingung. Pergi ke kamar mandi dulu. Tracy berkata dengan cepat. Maaf, aku tidak sengaja. Dia merasa tidak memakai tenaga. Tapi entah kenapa sampai membuat Duke mimisan. Oh, Duke buru-buru pergi ke kamar mandi. Tracy memegang dahinya dengan gugup sambil duduk di sofa. Merasa sangat kesal. Awalnya dia selalu mengira dia tidak akan pernah mencintai lagi. Demi keluarganya, kakaknya dan menghindari Daniel, dia menyetujui pernikahan ini. Tapi sekarang dia baru menyadari, beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan sama sekali. Meskipun dia bisa menipu seluruh dunia, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia tidak bisa berpura-pura menyukai Duke, tidak bisa dekat dengannya, bahkan tidak bisa berpura-pura ramah pada Duke. Dia tidak bisa. Tracy merasa tertekan dan mulutnya kering. Jadi dia mengambil gelas di atas meja dan terus minum. Lalu menuangkan air lagi setelah minum. Setelah minum 3 gelas berturut-turut, Tracy tidak haus lagi. Tapi dia merasa lelah dan karena rasa kelelahan yang kuat melanda, dia bersandar di sofa dan perlahan-lahan tertidur. Bab 1208. Di kamar mandi, Duke membasuh wajahnya dengan air dingin. Mimisan berhenti. Mendongak untuk melihat dirinya di cermin dan ia berangsur-angsur sadar. Dia mengingat tindakannya barusan dan merasa sangat malu. Dia biasanya polos dan sopan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia menjadi segila ini dan sangat kasar pada Tracy. Betapa tidak tahu malunya. Duke memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya sambil membersihkan pakaiannya dengan kesal. Dia mengenakan setelan putih malam ini. Semuanya berlumuran darah. Jika dia keluar seperti ini, para pelayan akan melihatnya dan pasti akan memberi tahu ibunya. Ibunya menganggap putranya ini sebagai harta karun. Jika melihatnya seperti ini, dia pasti akan merasa tertekan dan mungkin akan menuduh Tracy dan hubungan antara ibu mertua dan menantu akan tidak harmonis lagi. Memikirkan hal ini,
Duke sangat cemas dan buru-buru membersihkan pakaiannya. Keran terus mengalirkan air dan suara air mengalir menutupi suara di luar. Duke tidak mengetahui seseorang menyelinap masuk. Tamara menyelinap masuk dengan tenang dan dengan cepat mengunci pintu. Melihat Tracy tidur di sofa, matanya dipenuhi kegembiraan. Lalu dia dengan hati-hati melihat ke kamar mandi. Mendengar suara air di dalam, dia merasa lega. Lalu berjalan cepat ke sofa, menuangkan sebungkus bubuk obat ke dalam gelas air, mengocoknya dan meminumkan Tracy. Kemudian, dia menyeret Tracy ke lemari di sebelahnya untuk menyembunyikannya. Pada saat ini, suara air di kamar mandi berhenti. Tamara panik dan buru-buru mematikan sakelar kontrol lampu utama di samping ranjang dan segera melepas pakaiannya dan berbaring di ranjang. Tracy, noda darah di pakaianku tidak bisa dibersihkan. Jadi aku melepas mantelku. Seharusnya tidak apa-apa keluar seperti ini. Duke keluar dari kamar mandi dan menemukan lampu di kamar tidur mati. Hanya lampu darurat di bagian bawah lemari yang memancarkan cahaya redup. Tracy, Duke bertanya dengan curiga. Kenapa kamu mematikan lampu? Wanita di ranjang menjawab dengan suara rendah. Seolah-olah dia mabuk. Apa kamu baik-baik saja? Duke mengira Tracy mabuk. Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke ranjang dan bertanya. Kenapa kamu berbaring? Apa kamu tidak enak badan? Tamara tidak berani berbicara karena takut Duke akan mengenalinya begitu dia berbicara. Namun, Duke jelas-jelas minum segelas air itu. Kenapa sekarang dia masih sadar? Apa kamu masih marah padaku? Duke sedikit malu. Aku tidak tahu tadi kenapa. Aku kehilangan kendali. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Wanita di ranjang masih tidak berbicara. Dia hanya berbalik sedikit, memperlihatkan kaki panjangnya yang seksi dan setengah pantatnya. Dia ingin merangsang Duke dengan cara ini. Melihat kaki panjang yang terekspos dari selimut, Duke mau tak mau tercengang. Rangsangan indranya perlahan menyalakan api di tubuhnya. Tiba-tiba, dia mulai merasa panas. Tapi dia dengan cepat membuang muka dan berkata pada dirinya sendiri, Tidak boleh seperti ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya hari ini. Seolah-olah ada serangga di dalam tubuhnya yang menariknya dan membuatnya sangat gelisah. Namun, rasionalitas terakhir yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa tidak boleh melakukannya. Dia mencintai Tracy. Dia tidak bisa mencari kesempatan dalam kesempitan saat Tracy tidak enak badan. Tracy, aku pergi dulu. Aku akan meminta Naomi untuk menjagamu. Duke hendak pergi saat sebuah tangan tiba-tiba terulur dari selimut dan tiba-tiba memegangnya. Tracy, Duke tercengang dan sebelum dia bisa bereaksi, tangan itu menyeretnya ke ranjang dan kemudian ciuman panas menahannya. Pada saat yang bersamaan, sepasang tangan halus terentang pada pakaiannya, lalu menjulur masuk ke dalam. Duke terbelalak keheranan, sekujur tubuhnya membeku. Nyala api di tubuhnya langsung membara dan keinginan yang lama terpendam keluar seperti banjir bandang. Dia tidak bisa lagi berpikir rasional, lalu berbalik dan menekan wanita itu di bawahnya, menciumnya dengan ganas dan liar. Bab 1209. Pada saat ini, Tracy yang ada di lemari tidur nyenyak, tidak tahu apa yang terjadi. Ranjang besar bergetar dan dua orang yang bergairah tidak tahu bahwa ada orang lain yang tersembunyi di dalam lemari. Saat Duke sedang emosional, dia terus berteriak, Tracy, aku mencintaimu. Mata Tamara dipenuhi air mata, tapi dia menggigit bibirnya, tidak berani mengeluarkan terlalu banyak suara. Demi bisa menjadi wanita Duke, dia sudah menunggu selama bertahun-tahun dan semua upaya yang melelahkan jangan disia-siakan. Di luar, Naomi buru-buru datang untuk mencari Tracy, melihat dua pengawal wanita. Lalu buru-buru bertanya, kenapa kalian di sini? Di mana Nona Tracy? Nona Tracy sudah kembali ke kamarnya. Jawab pengawal wanita, dia sendirian di kamar. Apa sudah tidur? Naomi khawatir. Masuk bersama Tuan Duke. Aku tidak tahu. Apa sekarang Tuan Duke sudah pergi atau belum? Kata pengawal wanita. Jelaskan padaku. Naomi mengerutkan kening. Bukankah aku meminta kalian untuk mengikuti Nona Tracy? Dia minum anggur. Seseorang harus menjaganya. Kami terus mengikutinya. Tapi saat kami sampai di pintu kamar,
Tuan Duke bilang dia ingin berbicara dengan Nona Tracy. Kami ingin masuk, tapi Nona Tracy menyuruh kami untuk keluar. Pengawal wanita menjelaskan. Tapi kalian juga jangan pergi. Harus menunggu di depan pintu. Kalau terjadi sesuatu. Kami juga berpikir begitu pada saat itu. Tapi Nona Tracy dan Tuan Duke akan segera menikah. Tidak baik jika kami tinggal di luar saat mereka berduaan di kamar. Omong kosong. Maaf. Naomi dengan cepat naik ke atas. Ingin melihat Tracy. Saat ini, terdengar suara bruk yang sangat keras di luar. Naomi tiba-tiba terkejut dan bergegas ke jendela untuk memeriksa. Ada asap tebal di panggung pesulap. Api mengamuk dan para pelayan berteriak. Situasi menjadi kacau. Apa yang terjadi? Tanya pengawal wanita dengan cemas. Mungkin seorang musuh menyelinap masuk. Naomi mengamati situasi sambil mengerutkan kening. Kalian tunggu di pintu kamar. Jaga Nona Tracy. Jangan kemana-mana. Aku pergi lihat anak-anak. Baik, Naomi sudah berjalan ke koridor di lantai 2, lalu berlari kembali. Naomi tahu betul bahwa anak-anak adalah hati dan jiwa Tracy. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak, maka akan menjadi masalah besar. Dua pengawal wanita datang ke pintu kamar Tracy untuk menunggu. Kebisingan dan ledakan di luar membuat kekacauan dan kualitas peredam suara kamar juga bagus. Kedua pengawal wanita itu sama sekali tidak mendengar aksi di dalam kamar. Pada saat ini, obat Duke sudah sepenuhnya bereaksi dan dia benar-benar kehilangan akal sehat, seperti binatang buas. Di luar, kembang api melompat ke langit, meledak dengan bunga api yang indah di udara. Anak-anak menari, melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Magi dan para pelayan juga sangat antusias, berdiri sambil menonton kembang api yang indah. Naomi berlari keluar ke taman, baru menyadari bahwa ledakan tadi adalah suara kembang api. Dan asap tebal serta kobaran api yang membubung ke udara hanyalah acara pembuka yang dibawakan oleh sang pesulap untuk membuat kejutan. Pada awalnya, anak-anak dan pelayan memang ketakutan, tapi segera, mereka menyadari bahwa itu adalah kejutan. Jadi mereka bersorak dan berteriak dengan gembira. Naomi menghela napas lega dan menatap kembang api di langit. Benar-benar indah. Tapi entah kenapa, dia selalu merasa gelisah. Naomi, pada saat ini, seorang pengawal pria dari keluarga Moore bergegas mendekat dan berbisik. Seorang musuh telah masuk. Lindungi anak-anak. Apa? Naomi pucat karena terkejut. Lalu segera menghubungi Paula dan menginstruksikan semua orang untuk melindungi anak-anak dengan sekuat tenaga. Jangan sampai terjadi sesuatu. Bab 1210. Pertunjukan sulap masih berlangsung di atas panggung dan kembang api di langit masih bermekaran dengan meriah. Naomi membawa pengawal wanita ke panggung dengan cepat, menjaga anak-anak dengan sekuat tenaga dan semua orang menjadi lebih waspada. Untungnya, kini kelima anak-anak sudah berada di depan panggung, masih berkonsentrasi menonton pertunjukan. Magi juga berbicara dan tertawa dengan mereka, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Naomi memperhatikan Nyonya Besar Louis. Melihat perhatiannya tertuju pada anak-anak dan pertunjukan, dia tidak memikirkannya lagi dan bahkan hatinya merasa malu karena keraguannya. Bahkan jika seseorang menyelinap masuk, pastilah musuh dari negara Emron dan tidak ada hubungannya dengan Nyonya Besar Louis. Meskipun Magi agak protektif dan tidak sabaran, tapi tidak ada masalah dengan karakternya. Pada saat ini, di luar sangat ramai, sedangkan di dalam kamar, dua orang di ranjang besar masih bergairah. Di dalam lemari, Tracy masih tertidur. Dua pengawal wanita yang menjaga pintu, meskipun mematuhi tugas mereka, tapi mereka tidak menyadari apapun. Bagaimanapun, suara kembang api menenggelamkan suara di dalam kamar. Magi melirik ke ruang atas dengan santai. Bibirnya melengkung dengan bangga. Dia berpikir sesuatu yang baik antara Duke dan Tracy pasti sudah terjadi. Tapi malah tidak tahu bahaya besar sedang melanda dari belakang karena fokus melihat ke depan. Setelah sekian lama, kembang api berangsur-angsur menghilang dan pertunjukan sulap berakhir. Interaksi antara pesulap dan anak-anak juga berakhir. Mereka bertanda tangan, berfoto bersama dan mengajari mereka beberapa trik sulap sederhana. Saat itu sudah larut malam dan anak-anak sudah lelah. Magi membungkuk dan bertanya kepada anak-anak sambil tersenyum. Sayang,
Apakah kalian bersenang-senang hari ini? Senang, jawab anak-anak serempak. Baguslah jika senang. Tidak sia-sia nenek menghabiskan begitu banyak waktu dan pikiran. Magi sangat senang. Sudah sangat larut. Cepat kembali dan istirahat. Oke, Naomi memerintahkan Paula dan pengawal wanita untuk mengantar anak-anak kembali. Para pelayan mulai merapikan tempat yang berantakan dan rombongan pesulap sedang merapikan panggung. Bersiap untuk pergi. Semuanya berakhir dengan tertib dan Jeff juga membawa orang-orangnya untuk mencari beberapa elemen mencurigakan yang telah menyelinap masuk. Perhatian Naomi dan Paula tertuju pada anak-anak dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar. Setelah Magi mengantar anak-anak kembali ke kamarnya, dia juga kembali ke kamarnya sendiri dan melepas mantelnya yang berat. Dia tidak sabar untuk bertanya, bagaimana? Apakah berhasil? Sudah berhasil. Kami menyaksikan Tuan Duke memasuki kamar Nona Tracy dengan mata kepala sendiri dan belum keluar selama hampir 2 jam hingga sekarang. Para pelayan menutup mulut mereka dan mencibir. Bocah bodoh. Biasanya terlalu polos. Hari ini minum minuman enak. Baru ada keberanian. Magi juga tidak bisa menahan diri. Baguslah. Dengan cara ini, pernikahan bisa dilaksanakan. Aku bisa menggendong cucu kecilku. Hehe. Selamat. Nyonya Besar Louis. Para pelayan menyanjung dengan penuh semangat. Kali ini berkat kerja keras kalian. Magi sangat senang hari ini. Nyonya Besar. Kami siapkan air untuk mandi. Para pelayan membantu Magi ke kamar mandi dan masih berbicara dengannya tentang Louis dan Tracy. Magi menjadi lebih bahagia saat dia mendengarkan. Bangga dengan keputusannya yang bijaksana. Tapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat, di mana Tamara. Tadi Kak Tamara sibuk di atas panggung. Lalu aku tidak tahu dia pergi kemana. Pelayan berkata, mungkin sudah kembali ke kamar untuk beristirahat. Dia begitu banyak akal. Apa aku tidak tahu? Magi mencibir, mengejek. Dia sedih saat melihat Duke dan Tracy sudah melakukannya. Tuan Duke tampan dan berbakat. Mereka adalah teman masa kecil. Bahkan jika naksir padanya, itu normal. Para pelayan tersenyum kecil. Dia memang seperti itu, kata Magi dengan nada menghina. Betapa mulianya. Tidak semua orang pantas mendapatkannya.